Halo semuanya, selamat datang di Garasi Drift. Di video kali ini kita akan ngelanjutin lagi proses modifikasi Integra giveaway kita. Dan bagi kalian yang belum tahu gimana cara dapetinnya, gampang banget. Kalian tinggal ikutan aja eventnya Indonesian Modification Expo 2021 yang akan diselenggarakan secara online pada tanggal 2 Oktober. Kalian langsung aja beli tiketnya di deskripsi. Dan Integra bakal kita lanjutin mulai dari modifikasi bodinya yang kemarin udah kita mulai, akan kita selesaiin body kit yang keren banget yang didesain oleh Om Musa West Coast Custom. Habis itu bodinya bakal kita cat juga. Untuk audio kita juga pakai Venom audio yang sama kayak di S15 gue. Dan di akhir video kita akan ngumumin pemenang giveaway Garasi Drift X Karsam yang ada 70 pemenang dan 70 hadiah. Salah satu hadiahnya adalah go-kart ini. Dan sekarang kita langsung aja menuju ke pabrik Pako yang ada di Kerawang untuk ngelihat proses pembuatan DNZ wheels terbaru yang akan kita pasang di Integra juga. Langsung aja. Ya, kita udah sampai pabrik Pako dan ini tempat kita bikin semua velg DNZ. Kita sekarang langsung mau lihat desainnya dan mau lihat moldingnya. Dan kebetulan kan di pabrik harus pakai helm. Dalam pembuatan velg from scratch, pertama-tama kita harus melakukan styling design. Setelah kita udah oke dengan desainnya secara visual, velg kita ini dites secara 3D dan dilakukan strength analysis secara computerized. Di sini kita bisa mendapatkan desain dengan material tersedikit dengan kekuatan velg yang sesuai dengan max load yang kita perlukan. Yang bikin velg kita ini jadi ringan banget. Ya gimana mas, menurut mas desainnya? Udah oke sih, udah clear banget kan. Kita udah sempat berapa kali Zoom meeting juga ngebahas desainnya. Ini desain yang sangat masterpiece banget sih, karena kita benar-benar lebih detail dari dopnya juga. Dopnya. Dan lebih berkarakteristik menurut gue. Dan detail-detail tulisan Made in Indonesia dan lain-lainnya itu rapi banget sekarang. Iya. Jadi pokoknya udah ada improvement lebih. Dan sekarang kita lihat, lihat moldingnya. Moldingnya udah jadi. Nih. Lagi di finishing katanya. Habis itu kalau misalnya moldingnya udah fix, kita langsung bisa lihat proses testing. Proses pre-casting dulu katanya. Jadi kita dibikin dulu beberapa velg untuk di testing. Jadi habis itu kita testing, kalau testingnya udah lolos semua, baru produksi. Produksi pabriknya gede banget nih sini. Gede banget. Pada saat kita masuk pabrik yang luar biasa keren ini, molding velg kita udah jadi dan langsung dilakukan produksi velg awal untuk testing. Sama seperti DNZ Type 1, DNZ terbaru ini juga akan dilakukan berbagai macam tes yang sangat-sangat diperlukan ya, karena tes itu yang menentukan velg ini layak dipakai atau enggak di dunia nyata. Ini penampakan velg yang bakal dites, emang belum dicat, dan ini kemungkinan mau dites yang dibanting. Jadi dihajar banget, kita lihat ada kerusakan di velgnya apa enggak. Tes yang pertama, impact test sudah berhasil, dan sekarang kita lagi mau coba tes yang selanjutnya, drum test. Jadi ini ngesimulasiin kalau velg lagi dipakai di mobil, jadi diputar sampai sekitar 17 jam. Dan di sini ada AC khusus di dalam mesinnya supaya temperaturnya bisa selalu optimal gitu. Dan kita langsung aja coba nih. Ini ada rollernya ya, gede banget di dalam. Ini muterin si bannya. Tapi harus ditutup karena bisa ada terjadi pecah ban atau failure lainnya yang lumayan berbahaya. Kayak tadi di mesin yang lain sempat ada yang boom, meledak, kencang banget. Nah, sekarang kita coba aja.
Tahap tes terakhir adalah MLT atau Moment Life Test. Di tes ini, bagian bawah velg diklem dan bagian PCD-nya digetarkan dengan force yang sangat kuat. Tes ini mensimulasikan velg dibelok-belokkan dalam kecepatan tinggi. Ya, ini adalah seminggu setelahnya dan proses testing kemarin hasilnya udah oke banget, memenuhi standar JWL dan juga SNI. Oleh karena itu, kita udah bisa produksi velg DNZ secara massal. Dan jadwal kita hari ini adalah mantau proses produksi velg DNZ dari awal sampai dengan proses terakhir. Ya, kita udah di bagian production. Di sini velg DNZ akan dibentuk mulai dari peleburan si aluminiumnya, bahan dasarnya. Ini ada alatnya nih di sini. Nanti si besinya itu dimasukin ke alat melting. Habis itu dari alat melting langsung masuk ke bagian castingnya. Jadi kalau kemarin itu kita udah lihat bagian si moldingnya DNZ ring 17 yang kita kasih nama Groza. Nah, si moldingnya itu sekarang lagi ada di bagian sini, di bagian casting. Dan nanti besi yang udah dilebur masuk ke alat ini, terus masuk ke castingnya DNZ, dan jadilah velg DNZ. Setelah proses casting, step selanjutnya adalah X-ray 100% untuk melihat inner quality dari velg kita. Setelah itu, velgnya langsung masuk ke step heat treatment untuk menambah kekuatan dari velg DNZ. And then kita masuk ke proses shoot blast and machining. Gampangnya di proses ini velg DNZ itu dibentuk sesuai dengan desain awal, pakai mesin pastinya sampai hasilnya maksimal banget. Habis proses machining, velg kita udah jadi nih. Ini baru ada 5 dari sekian banyak. Sekarang lagi mau masuk ke proses finishing sebelum masuk ke tahap painting. Kita udah di lini terakhir dari proses produksi, yaitu bagian painting. Dan ini adalah velg DNZ yang udah siap untuk dicat. Udah di machining, udah masuk ke proses finishing juga. Sekarang tinggal kita lihat aja proses catnya. Untuk yang sekarang ini kita pakai warna magnesium gold atau biasa kita sebut dengan OG bronze. Dan pastinya bakal jauh lebih keren dari warna rawnya gini ya. Step pertama di proses painting adalah powder coating. Habis itu base coat, dan yang terakhir clear coat. Tapi karena tempat catnya tertutup, jadi kita nggak bisa ambil video proses cat. Oleh karena itu, kita langsung aja ke tahap terakhir proses produksi, yaitu final inspection. Pada proses ini, velg akan dicek satu persatu secara manual, sebelum velg DNZ ini di-packing dan dikirim ke dealer resmi kita. Tadi kita udah dari final inspection, proses terakhir di lini produksi, dan sekarang velg DNZ-nya udah jadi. Ini salah satu sampel pertamanya dan hasilnya udah bagus banget. Warnanya bronze sama kayak ring 16 kita. Ini juga kita produksi lagi yang type 1. Jadi sekarang DNZ punya 2 jenis velg yang beda ring. Ada ring 16 DNZ type 1 dan ring 17-nya DNZ Groza. This is my favorite so far sih. Karena benar-benar desainnya gua banget, palang 5 gitu kayak mobil-mobil gua di rumah, dan ringnya 17 bisa dipasangin di mobil balap mungkin ya, dan kita coba juga nanti pasangin di Integra karena ini emang velg buat di Integra. Jadi langsung aja kita bawa ke Bandung, kita cobain pasang di Integra. Let's go. Kembali lagi di Signal Auto Bandung, dan kalau kalian lihat nih perubahannya dari video tentang Integra sebelumnya sampai sekarang ini udah lumayan jauh banget ya. Karena kemarin itu kan masih proses white body-nya ya, tapi ini udah finishing, udah di epoxy juga, jadinya udah kelihatan banget bentuknya. Dan walaupun dengan velg yang masih sementara bukan velg DNZ wheels, itu gue ngeliatnya udah oke banget gitu, udah keren banget. Untuk di bagian bumper depannya juga ada lips tambahannya ini lightweight ya, dan ini belum dipasang tapi nantinya warna hitam dan bakal keren juga. Tapi yang paling gue suka adalah di bagian belakangnya. Bagian belakangnya white body-nya itu desain dari Om Musa itu emang keren ya. Ini simple sebenarnya, simple kayak white body pada umumnya. Cuma di bagian belakang ini ada aksen yang bikin beda, kayak masuk sedikit gitu. Walaupun
jadi ke expose lumayan banyak ya bagian ban belakangnya. Cuma gue nih, ini yang menurut gue kalau dilihat dari belakang nih agresif banget gitu. Dan di atas ini juga ada wingnya yang kecil, tapi bentuknya juga ngikutin banget sesuai sama yang didesain. Gue penasaran banget sih jadinya nanti kayak gimana mobil ini. Dan bagian dalam juga udah dibongkar semua karena mau dipasang, mau di restore lah interiornya sama Vertu. Dan bagian belakang nanti juga ada audio dari Venom. Ya excited banget sih gue. Pengen banget ngelihat ini body kit jadi. Walaupun sekarang udah ada gambarannya, tetap aja rasanya penasaran. Abis ini mau langsung finishing dikit lagi, abis itu langsung masuk ke oven, dicat mobilnya. Pasti keren banget nanti. Akhirnya mobil ini kembali lagi ke garasi dan untuk bagian bodinya udah jadi semua. Eksterior yang belum, cuma lampu doang. Lampu akan sebentar lagi akan kita pasang mungkin di video selanjutnya. Tapi gue sama Ziko puas banget sama hasil bodinya ya. Hasil desain dari Om Musa itu emang simple tapi ngerubah banget karakter dari mobilnya yang tadinya rada sedikit culun jadi sangar banget. Mulai dari lips depan ini nih yang bikin berubah banget kalau menurut gue. Jadinya bentuk bumper depannya ini nggak kayak bumper standar, padahal bumpernya ini masih bumper aslinya gitu. Dan di bagian white bodinya ini yang natural, simple tapi tetap keren. Bagian samping ini nih favorit gue nih, bagian belakang white body belakang, karena ada sedikit aksen yang bikin masuk di belakangnya. Yang kemarin gue udah bilang ini yang bikin keren. Jadi kalau kita lihat nih dari belakang itu jadinya mobilnya kekar banget. Dan ada tambahan si spoiler belakangnya ini yang bikin keren juga. Dan velgnya ini DNZ Wheels Groza, hasilnya keren banget dengan warna yang keren banget, cocok banget dibalut sama ban Yokohama Advanneova yang bikin keseluruhannya jadi meaty, sangar banget gitu. Dan gue suka banget desainnya. Ini emang gue sama Ziko sama tim dari Pako itu bener-bener muter otak untuk bikin desain yang original, yang beda banget sama palang 5 lainnya dan menghasilkan desain ini. Bagi kalian yang tertarik sama DNZ Groza Ring 17 ini, velg ini akan rilis tanggal 2 Oktober di event IMX dan bisa langsung kalian dapetin di Shopee dan di dealer resmi kita. Gak cuma velg ini doang, yang Type 1 Ring 16 juga akan bisa kalian dapetin. Dan bagi kalian yang belum tahu gimana cara dapetin mobil ini, gampang banget. Kalian tinggal berpartisipasi dalam event IMX 2021. Gampang banget, tinggal beli tiketnya di deskripsi atau langsung aja buka www.imx2021.net. Dan kalian bisa mendapatkan giveaway tambahan kalau kalian follow Instagramnya Garasi Drift, IMX, dan Karsam. Giveaway tambahannya berupa jam yang keren banget dan air purifier dari Bakta Clean. Dan menurut gue cukup untuk video kali ini. Semoga kalian mendapatkan giveaway mobilnya dan giveaway tambahannya. Sampai ketemu di video selanjutnya. Keep driving safe and goodbye. Tenang aja, kita nggak lupa, kita masih ada giveaway satu lagi, yaitu giveaway Garasi Drift X Karsam. Dan pada video kali ini kita akan kasih tahu siapa pemenangnya. Jadi kemarin kita udah pakai aplikasi Gleam. Ini emang aplikasi yang terintegrasi secara langsung untuk giveaway. Dan sekarang tinggal kita pencet draw winnersnya. Ada 70 pemenang, diantaranya hadiahnya tuh yang kemarin. Ya kalian hoki-hokian bisa dapat entah itu simulator ataupun helm dan hadiah lainnya. Kita langsung lihat aja siapa pemenangnya. Kita draw. Bismillah. Semoga kalian yang menang.
Winners to draw 70. Jadi kalau kalian menang, ini langsung di email dari si Gleamnya, dan coba kalian cek email aja. Nanti habis itu kita bakal langsung kontak-kontakan untuk pengiriman si hadiahnya ini. Nah, drawingnya udah 100%. Kita lihat siapa pemenang ya. Ya, kita udah dapat pemenangnya, ini udah diacak, dan congratulations untuk 70 orang pemenang. Namanya ada gue tulis di deskripsi semua. Dan bagi kalian yang merasa menang, langsung cek email aja karena kita akan follow up-nya di email. Ini ada Ica dari Semarang, dia dapat racing simulator full set. Ada juga Mas Andra dari Kediri dapat 9bot, dan masih banyak lagi yang nggak gue bisa sebutin satu persatu. Ya pokoknya thank you so much bagi kalian semua yang udah berpartisipasi, dan thank you juga untuk Karsam untuk kolaborasi untuk giveaway ini. Semoga barang-barang yang kita giveaway bisa bermanfaat bagi kalian, dan yang belum kebagian tenang aja, kita pasti bakal bikin hal-hal yang lebih menarik mungkin, atau ya giveaway lainnya. Dan mungkin sekian untuk video kali ini. Keep driving safe and goodbye.